lagi bersama saya Musa Maliki. Dalam pengantar ilmu hubungan internasional ini saya akan membahas topik yang utama, yang pertama, yaitu apa itu hubungan internasional. Dalam mata kuliah ini kita harus tahu basicnya dulu. Apa itu ilmu hubungan internasional? Kali ini saya akan membahas poin penting, yaitu pertama adalah definisinya. Definisinya bisa macam-macam. Yang kedua adalah ruang lingkup kajiannya. Yang ketiga, apakah ada kemungkinan-kemungkinan tentang tradisi ilmu hubungan internasional alternatif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama tentang definisi. Hubungan internasional dalam bahasa Inggrisnya adalah international relations, dengan relations bentuknya jamak. Ini melingkupi banyak hal. Misalnya aktornya banyak sekali, dari state dan non-state. Yang non-state terkait dengan individu, kelompok, gerakan sosial, misalnya gerakan anti globalisasi, misalnya Vatikan, misalnya kelompok Cak Nun berkunjung ke Eropa, misalnya sebagai aktor internasional, bisa jadi seperti itu. Jadi beragam sekali, termasuk kita bahas tentang isu-isu tentang terorisme misalnya, kita bahas tentang BTS misalnya yang berpidato di PBB, itu sangat menarik ya. Jadi itu semua adalah aktor-aktor non-state yang menjadi bagian daripada aktor internasional dan merupakan bagian daripada pembahasan hubungan internasional itu sendiri gitu. Lalu bentuk jamak lain itu juga melingkupi tentang aspek dimensi sosial budaya misalnya, keamanan militer misalnya, atau ekonomi politik internasional gitu, atau bisa jadi ke yang lebih luas lagi yang tidak mainstream seperti olahraga, kemudian kajian-kajian pop culture atau cultural studies misalnya. Jadi luas sekali. Lalu sifat hubungannya bisa kerjasama, bisa konfliktual gitu. Ruang lingkup lainnya misalnya jalinan hubungannya itu intens, nggak cuma sekali atau dua kali, tapi berkali-kali dalam konteks hubungan bilateral, ruang lingkup regional maupun ruang lingkup multilateral. Jadi relations dalam konteks jamak itu memang luas sekali gitu. Kemudian sebenarnya teks atau diksi international relations itu kapan sih muncul? Itu sangat menarik ya untuk definisi atau pemahaman diksi kemunculan international relations gitu ya. Itu dalam bentuk Latin ya, intergentes ya. Ini dari penulis Richard Zoech ya, mahaguru dari hukum internasional atau hukum Eropa lah saat itu, yang ada di Oxford. Yang sebelumnya abad 17 itu ya, itu juga sudah muncul kata tersebut di Universitas Salamanca Spanyol gitu ya. Jadi sudah tua sekali teksnya. Lalu dipopulerkan lagi oleh Jeremy Bentham dengan kata yang secara literal itu international relation, untuk membedakan dengan internal gitu atau domestik gitu. Kemudian setelah itu baru muncul beberapa buku tentang studi hubungan internasional gitu. Khususnya pada tahun 1916 sampai 1919 gitu. Tapi pada saat itu pun disiplin ilmu hubungan internasional belum terbentuk di kampus, jurusan hubungan internasional belum ada gitu. Baru nanti setelah saat 1919 setelah Perang Dunia Pertama muncul disiplin ilmu hubungan internasional gitu. Lalu bagaimana pemahaman HI dalam konteks rentan peristiwa sejarah? Itu patokannya secara mainstream adalah Perjanjian Westphalia. Jadi setelah Perjanjian Westphalia, dengan adanya perjanjian tersebut di Jerman ya, Westphalia zaman itu, muncul negara bangsa. Jadi pikiran tentang apa itu negara itu muncul pada saat itu. Negara yang seperti apa yang berdaulat seperti apa, terpisah dengan dimensi agama. Jadi muncul ide tentang sekularisme juga pada saat setelah perjanjian Westphalia itu 1648 gitu. Yang sebelumnya memang ada trauma yang luar biasa terhadap agama ya, perang agama besar-besaran 30 tahun antara Protestan dan Katolik, dan juga termasuk
para raja yang ada di Eropa, sehingga memunculkan negara-negara kecil dalam perjanjian atau hasil dari perjanjian Westphalia itu sendiri. Itu 300 negara bangsa saat itu, yang tentunya mengalami transformasi yang terus-menerus sampai sekarang ya. Lalu bagaimana secara legal formal institusi hubungan internasional itu ada secara disiplin, itu disepakati oleh UNESCO 1948 ya, bahwa ilmu hubungan internasional itu merupakan bagian daripada ilmu politik. Nah, dari situlah kemudian kita bisa pahami bahwa di jurusan hubungan internasional seperti di Indonesia itu mempunyai gelar sarjana ilmu politik karena merujuk pada ketentuan UNESCO 1948 ini begitu. Dan tentunya banyak sekali disiplin-disiplin ilmu lain yang kemudian memperkuat atau melegitimasi disiplin ilmu HI itu sendiri gitu ya, yang sesungguhnya amat sangat mudah dibandingkan misalnya sosiologi, antropologi, sejarah, dan kajian-kajian yang lainnya gitu. Kemudian secara disiplin itu diformalkan demi apa? Demi mencegah perang. Dari pengalaman Perang Dunia Pertama, sehingga di Aberystwyth ya, Wales, negara bagian daripada United Kingdom, itu mendirikan kajian ilmu hubungan internasional yang pertama kalinya, yang disponsori oleh tentunya liberal institutionalism atau institusionalis gitu ya, yang namanya David Davis, yang bekerjasama dengan Alfred C. Burns gitu. Dia juga seorang liberal dan sejarawan dan filosof Yunani gitu ya. Nah, keduanya berkolaborasi untuk membentuk jurusan ilmu hubungan internasional. Untuk apa? Untuk menciptakan perdamaian dunia gitu ya. Jadi memang tujuan dari adanya disiplin ilmu HI itu sendiri adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia abadi, sehingga disitulah terbentuk LBB, misalnya Liga Bangsa-Bangsa, yang memayungi semua negara-negara untuk tidak terjadi perang, disertai juga dengan hukum internasional. Kemudian tentang historiografi, disiplin ilmu HI ataupun definisi HI dalam konteks historiografi ya, ilmu hubungan internasional, itu tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak pemikiran ya. Khususnya di sini adalah pemikirannya Hans Morgenthau yang dari University Chicago, dan pemikirannya Martin Wedge dari Inggris, dari London gitu ya. Jadi ini pemikiran perspektif realis ya, yang sangat dominan dalam hubungan internasional ya. Ini yang mempengaruhi disiplin ilmu HI di seluruh dunia, termasuk di Indonesia gitu. Jadi pertama kali ilmu hubungan internasional muncul di Indonesia pun tentunya disponsori oleh sarjana-sarjana HI dari Amerika Serikat yang saat itu membantu mensponsori Indonesia dalam apapun juga banyak sekali, termasuk disitulah dalam pendirian hubungan internasional di UGM khususnya ya. Jadi memang dikenalkan banyak sekali ilmu-ilmu hubungan internasional yang sudah dikembangkan di Amerika Serikat, khususnya pemikirannya Hans Morgenthau. Kemudian ruang lingkup, sekarang kita bahas ruang lingkup. Ruang lingkup hubungan internasional seperti apa sih? Jadi karena memang basic mainstreamnya adalah hubungan internasional bersumber pada hubungan antar bangsa gitu ya. Antar bangsa dalam konteks bukan bangsa saja, tapi nation state gitu ya. Negara bangsa gitu ya. Jadi bisa jadi banyak nations atau satu nation yang dominan. Kemudian diikat dengan administrasi dan birokrasi sebagai states gitu ya. Ini namanya nation states gitu. Yang tentunya berdaulat dan bersumber pada teritorial gitu, salah satunya. Dan ada bendera dan seterusnya. Bagaimana kemudian negara terbentuk dengan basic nasionalisme yang kuat gitu. Lalu disitulah kemudian memberikan gambaran tentang apa itu HI atau apa itu kajian HI dan yang bukan kajian HI. Nah ini yang sangat problematis karena hal tersebut memang sampai sekarang menjadi perdebatan yang luar biasa, karena banyak sekali perspektif hubungan internasional. Mengapa banyak sekali perspektif dalam hubungan internasional? Karena memang setiap ilmu itu berkembang. Jadi ilmu hubungan internasional pun kemudian
dipengaruhi oleh filsafat ilmu-ilmu lain gitu. Seperti antropologi, sosiologi dan seterusnya gitu. Dan mazhab-mazhab paradigma, apa itu mazhab, paradigma, worldview dan sebagainya, itu bagaimana kita memandang sesuatu gitu. Jadi itu sangat penting untuk membedakan banyak hal gitu. Setelah kemudian kita memahami bahwa ada satu pemikiran yang mementingkan tentang negara bangsa, ada yang kemudian sudut pandangnya fokusnya bukan negara bangsa gitu. Tapi tadi itu, ini yang memunculkan perdebatan mana HI-nya gitu ya. Jadi ini sampai sekarang perdebatannya belum selesai gitu. Jadi banyak nanti sarjana-sarjana HI berdebat di wilayah tersebut untuk membuat riset-riset apakah itu HI atau tidak begitu. Jadi disiplin ilmu HI itu di suatu sisi sangat rigid, tapi di sisi lain juga ada yang mulai menjadi blur atau batas-batas wilayahnya semakin menipis gitu. Jadi semakin luas juga cakupan dari kajian-kajian hubungan internasional itu sendiri gitu. Lalu bagaimana cakupan dalam konteks kurikulum gitu. Jadi hubungan internasional sangat luas, lalu banyak course-course di dalam kajian tersebut seperti politik luar negeri dan diplomasi, politik internasional atau politik global sekarang namanya, kemudian kajian strategi, kemudian ekonomi politik internasional, masyarakat transnasional, dan isu-isu tentang lingkungan gitu. Jadi luas sekali sekarang kajian gastrodiplomasi, kemudian global south, north south relation misalnya. Jadi luas banget kajian-kajian hubungan internasional itu yang sangat menarik. Jadi kita memang secara leluasa bisa mengkaji banyak hal dalam konteks global, relasi antara global dan lokal gitu, atau nasional dengan internasional gitu. Jadi gimana terus HI yang sekarang kita pelajari sebenarnya? Apakah sudah cukup? Apakah memang banyak pemikiran-pemikiran alternatif yang memunculkan dan sekaligus kemunculannya tersebut kritikal terhadap tradisi hubungan internasional yang sekarang kita pelajari gitu. HI itu apa? Kemudian ada yang bertanya lagi, memikirkan kembali apa itu hubungan internasional secara basic gitu ya. Oh ternyata hubungan internasional yang selama kita pahami ini tradisi cara berpikir, worldview-nya orang-orang Barat gitu, orang-orang Eropa, bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka pikirkan, berdasarkan apa yang mereka memang miliki selama ini dalam pikiran mereka, dalam culture mereka. Tapi bagaimana untuk negara-negara yang postkolonial, negara-negara Asia, Afrika misalnya, Asia Tenggara misalnya, atau India, mereka semua punya peradaban yang berbeda-beda gitu. Jadi sangat menarik apabila kemudian Amitav Acharya yang sejak dulu memang gencar mempromosikan tentang non-Western IR secara epistemologi, secara sudut pandang gitu ya. Tapi kemudian sekarang juga memunculkan secara ontologi, yaitu secara objek kajiannya itu ada global international relations, bagaimana kemudian peradaban dunia yang berbeda-beda itu digali ulang, berusaha dipikirkan ulang, kemudian diadaptasi, kemudian berusaha di-convert dan berusaha diekstrak ke zaman kekinian gitu. Ini menarik, khususnya dengan kebangkitan Cina. Mereka sarjana-sarjana hubungan internasional di Cina itu sudah juga mengembangkan keilmuan mereka dalam konteks worldview-nya mereka, peradaban Cina secara keseluruhan, bukan cuma negaranya saja ya, dalam konteks negara tidak, tapi dalam konteks worldview peradaban Cina yang dari dinasti zaman dulu sampai dinasti sekarang. Jadi itu sangat menarik, sangat mahalnya kita kemudian berusaha menggali atau menggunakan mitologi tua kita, misalnya perang Bratayuda, misalnya Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Sama halnya bangsa Eropa mengembangkan mitologi zaman dulu seperti Peloponnesus War, Melia Dialogue dan sebagainya gitu. Jadi konteks-konteks sejarah itu sangat penting untuk diekstrak, kemudian dipikirkan ulang, direfleksikan ke zaman kekinian gitu. Jadi itu yang diinginkan diceritakan oleh Amitav Acharya sebagai global international relation, bagaimana kemajemukan pemikiran, diskursif, worldview dan seterusnya itu bertemu dalam konteks dialog. Itu menarik sekali saya kira untuk menuju apa yang
orang-orang populerkan sebagai masyarakat cosmopolitanism gitu. Jadi ini sebenarnya bisa melampaui konsep tentang negara bangsa yang kemudian André Linklater membayangkan itu dengan namanya the political community of the world gitu ya. Jadi komunitas internasional bukan konteksnya cuma negara bangsa saja, tapi lebih luas lagi gitu. Saya kira itu saja untuk pengantar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.